Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep kapitalisme pendidikan yang beranggotakan Siti Alifah, Melvin Nabila, Muhammad Jeffrey, dan Sivi Hulwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kapitalisme pendidikan. Secara etimologi, kapitalisme berasal dari kata kapital yang berasal dari bahasa Latin yaitu kapitalis, yang sebenarnya diambil dari kata kaput yang berarti kepala. Sedangkan secara terminologi, kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapitalisme pendidikan terjadi apabila prinsip kapitalisme digunakan di dalam sektor pendidikan. Negara tidak membatasi kepemilikan perorangan di dalam sektor pendidikan, yang artinya satuan penyelenggara pendidikan dapat dikuasai oleh perorangan atau sektor swasta atau sektor non-negara, di mana segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya Sivi Hulwa akan menjelaskan mengenai penyebab kapitalisme dalam pendidikan. Untuk yang pertama yaitu kesalahan paradigma dalam pendidikan. Dengan berkembangnya kapitalisme pendidikan di sekolah merupakan suatu dampak yang terjadi dari globalisasi dan juga dampak dari kesalahan paradigma. Kesalahan ini merupakan suatu warisan pemerintah kolonial Belanda dahulu dan oleh pemerintah baru sampai sekarang masih dilanjutkan tanpa adanya kesadaran. Kesalahan paradigma tersebut adalah menanamkan rasa kompetisi dalam lingkup pendidikan dan bukan paradigma keadilan sosial yang seharusnya ditanamkan pada masyarakat. Contohnya seperti perbedaan antara alokasi subsidi yang biasa pada sekolah-sekolah negeri atau di ibu kota yang menganaktirikan sekolah-sekolah biasa dan jauh dari pusat. Contoh lainnya seperti perbedaan perlakuan antara sekolah-sekolah yang dikelola oleh negara dan sekolah yang dikelola oleh swasta. Untuk poin yang kedua, beratnya tanggungan dan seriusnya ketimpangan ekonomi sosial. Dari kesalahan paradigma dan kedekatan yang dapat menyebabkan adanya perbedaan dan perhatian pemerintah dalam hal alokasi subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena dengan adanya begitu dapat mengakibatkan sekolah-sekolah swasta kekurangan dana dalam masalah untuk pengembangan pendidikan, khususnya dalam menghadapi masalah zaman globalisasi ini. Maka dalam melengkapi fasilitas sekolah agar dapat tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, seperti menggaji pendidik, sekolah menarik uang SPP yang tidak sedikit dan pasti lebih mahal dari sekolah negeri, karena SPP tersebut dapat digunakan untuk biaya ujian, biaya rapot, biaya ijazah, ataupun biaya UKS, OSIS, dan lainnya. SPP tersebut cukup mahal dan juga sangat membebankan kepada orang tua peserta didik. Beratnya tanggungan ekonomi sosial pendidikan mengakibatkan ketimpangan ekonomi sosial bagi seluruh guru ataupun satuan pendidik, tetapi akan lebih berpengaruh kepada orang tua peserta didik, sehingga akan mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian jika terjadi suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Alifah Maryam akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu potret kapitalisme dalam pendidikan atau sekolah. Jadi, akhir-akhir ini bermunculan beragam kritik dan gugatan terhadap eksistensi sekolah.
Pendidikan sekolah dianggap tidak dapat menjawab tantangan pembangunan yang memerlukan tenaga-tenaga kreatif dan berwatak tangguh. Sekolah dianggap sebagai candu sosial. Sekolah sering dijadikan objek bisnis. Sekolah mahal, elitis, diskriminatif, dan sekolah tidak lebih hanyalah sebagai panggung kontes. Dengan mengatasnamakan persaingan global dan peningkatan kualitas pendidikan, kini bermunculan rupa-rupa stratifikasi pendidikan seperti rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI, sekolah kategori mandiri atau SKM, sekolah standar nasional atau SSN, sekolah persiapan pemenang Nobel atau SPPN, sekolah penghasil insan kamil yang kompetitif atau SPIKK, sekolah nasional plus atau SNP, dan masih banyak lagi. Kita tentunya sepakat adanya kualitas pendidikan dan kompetensi global. Akan tetapi, kualitas tanpa mengesampingkan hak pendidikan bagi semua yang tidak melahirkan ketimpangan sosial dan kastanisasi. John Dewey juga pernah menyampaikan pesan revolusinya bahwa masyarakat yang demokratis harus menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warganya serta kualitas pendidikan yang sama. Pendidikan sebagaimana dikatakan oleh Horsmans merupakan pintu gerbang kepada persamaan. Mahalnya biaya pendidikan di sekolah-sekolah kita belakangan ini menjadi hal yang menakutkan, termasuk sekolah negeri. Biaya pendidikan yang mahal mengakibatkan semakin jauhnya layanan pendidikan dari jangkauan kaum miskin. Dampaknya akan menciptakan kelas-kelas sosial dan ketidaksosial. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lembaga pendidikan pada saat ini sudah tidak lagi menjadi media transformasi nilai dan instrumen memanusiakan manusia, melainkan menjadi lahan basah bagi pengelola pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, lembaga pendidikan layaknya korporasi yang hanya memikirkan profit oriented. Tidak heran kalau makin hari biaya pendidikan kian melonjak. Di era modern sekarang ini, hampir mustahil menemukan biaya pendidikan yang bisa dijangkau orang menengah ke bawah, khususnya bagi pendidikan yang bermutu. Semakin bagus fasilitas, semakin besar uang yang mesti dikeluarkan peserta didik. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Pragmatisme pendidikan merupakan malapetaka besar bagi masa depan bangsa, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan transformasi nilai-nilai kebangsaan. Saya Muhammad Jeffrey Nurdiansyah akan membahas tentang dampak kapitalisme dalam pendidikan. Menurut Peter McClure, sebagaimana yang dikutip Barton, mengemukakan 3 dampak kapitalisme terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu hubungan antara kapitalisme dan pendidikan urban telah menyebabkan praktek-praktek sekolah yang lebih mendukung kontrol ekonomi oleh kelas-kelas elit. Yang kedua adalah hubungan antara kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan yang hanya bertujuan mendapatkan profit material dibanding untuk menciptakan kehidupan global yang lebih baik. Dan yang terakhir ketiga adalah perkawinan antara kapitalisme dan pendidikan, dan kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah menciptakan fondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai korporasi dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial dan martabat kemanusiaan. Mungkin cukup demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.